الهجران علينا أمل الإسلام علينا الهجران علينا أمل الإسلام علينا فسلام الله على الهادي
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitihi tahirin wa azwajit tahirati ummahatil mu'minin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imam al-khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darini amin. Hadis 4408. Hadis dhaif riwayat pada Imam Tabrani dalam kitab Syarah Kabir dari sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba muallimin, betapa banyak dari orang yang mengajarkan, betapa banyak dari orang yang mengajarkan hurufi abijada, huruf-huruf abijad, huruf-huruf abijad. Abijad itu nama orang. Darisun, itu ia telah belajar fin nujumi, di dalam ilmu perbintangan. Itu ia telah belajar dalam ilmu perbintangan. Laisa lahu, tidak ada baginya orang yang mengajarkan huruf-huruf abijad, khalaqun, jatah, bahagian, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Jadi huruf abijad itu maksudnya adalah satu teori yang dimunculkan oleh seseorang ilmuwan. Boleh dikatakan ilmuwan karena yang dia temukan itu adalah satu ilmu pengetahuan, namanya abijad. Jadi kalau kita pelajari teori-teori tersebut, berarti kita sudah menyelam dalam ilmu perbintangan. Orang yang belajar ilmu perbintangan, dia tidak akan dapat jatah pada hari kiamat, jatah surga, jatah pahala, dan jatah kebahagiaan, karena dia akan ditempatkan di dalam neraka. Karena belajar ilmu perbintangan hukumnya haram, dia berujung kepada meramal. Maka tukang ramal dalam bahasa Arab disebut dengan munajjim, ahlun nujum, karena dia meramal sesuatu lewat bintang. Dan dia ke langit, hari ini enggak hujan, dia enggak usah bawa payung. Dia ke langit, di pagi yang cerah dia keluar rumah bawa payung. Tahu-taunya siang hujan. Itu disebut dengan
ahli nujum. Dan falak, belajar falak itu juga belajar lewat bintang, menentukan arah kiblat, menentukan masuk waktu sholat, itu mereka juga belajar bintang. Nah, dalam ilmu falak maka belajar bintang, kata ulama, kalau belajar sebatas mengetahui masuk waktu, arah kiblat, kemudian hisab tanggal berapa sekarang, tanggal berapa besok, itu boleh. Tapi kalau ilmu falaknya didalam dan didalami lagi sampai dia tahu kapan turun ke sawah. Kadang-kala kan kita turun ke sawah, sudah ke sawah ditanam padi, turun, bukan turun, datang kemarau panjang, gagal persawahannya. Tapi kalau dia bisa melihat dari ilmu bintang, dia bisa prediksikan hujan bulan sekian, maka dicangkul sawah bulan sekian. Nah, kalau sampai ke tahap itu hukumnya nggak boleh lagi. Tapi apabila dia pelajari ilmu tersebut, dipelajari, lalu dia menginformasikan sebagai perkiraan cuaca, itu nggak ada masalah. Perkiraan cuaca seperti BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika, lewat teknologi canggih, bukan berdasarkan kuno. Itu juga disebut dengan nujum, tapi bahasanya bahasa yang mudah, bahasa yang tidak mendekati kepada syirik. Perkiraan cuaca, kalau perkiraan kan nggak ada masalah, kita tidak meyakini, hanya perkiraan. Tapi apabila sudah sifatnya infiradi, sifatnya sudah pakai mata telanjang, sifatnya sudah individu, itu identiknya nanti kepada tukang ramal. Mau berangkat safar, jumpa dia, boleh berangkat sehari ini, apakah hari ini hari baik atau enggak ada hari baik? Enggak perlu ditanya kepada ahlun nujum. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik safar pada hari Kamis. Selesaikan dengan sunnah. Sudah ada sunnahnya. Sampai kepada ketika dia dalami ahli nujum tersebut, ilmu bintang tersebut, dia bisa tahu kapan jatuhnya buah daripada tampuknya. Dilihat musim nunggu durian sekarang. Kan ada di suatu daerah kita bisa nungguin durian jatuh dalam kebun seseorang. Bahkan dengan pemiliknya bisa kejar-kejaran. Itu adatnya begitu, ada juga. Ada juga adatnya kalau pemiliknya ada di situ nggak boleh. Kalau bersama pemiliknya kejar-kejaran nggak ada masalah. Yang nggak boleh dipanjat di batangnya, tapi ikut tunggu jatuh boleh. Lihat pagi-pagi buah durian. Jam 3 ntar banyak jatuhnya. Tapi dia jam 3 banyak jatuhnya. Nah, kalau sudah sampai kepada tahap itu dan sampai kepada satu tahap bintangnya Bilal itu kecoa, kemudian bintangnya calonnya ayam, nggak boleh nikah Bilal dengan calon antum sekarang, cari yang lain lah. Ntar antum bahkan dipatok melulu karena bintang antum kecoa, bintang calonnya ayam. Nah, sampai kepada tahap seperti itu hukumnya sudah haram. Dia sudah masuk kepada meramal nasib, akan mengarah kepada kesyirikan, maka dia tidak dapat jatah di akhirat. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, rubba hamili fikhin, betapa banyak orang yang membawa fikih. Hamili
fikhin, yang membawa fikih, ghaira faqihin, tetapi tidak faqih. Wa man lam yanfa'hu, dan siapa saja yang tidak bermanfaat kepadanya. Wa man lam, dan siapa saja, lam yanfa'hu, yang tidak bermanfaat kepadanya, ilmuhu, oleh ilmunya, darrahu jahluhu, maka akan merusak kepadanya oleh kebodohannya. Maka akan merusak kepadanya oleh kebodohannya. Iqra'il Quran, baca olehmu akan Al-Quran. Manahaka, selama ia melarangmu. Ma, selama, itu disebut dengan ma masdariyah. Selama nahaka, ia melarangmu. Fa illam yanhaka, maka jika dia tidak lagi melarangmu. Fa illam yanhaka, maka jika dia tidak melarangmu, falasta taqra'uhu, maka tidaklah kamu, falasta, maka tidaklah kamu, taqra'uhu, kamu membacanya. Ada dua hal di sini. Satu tentang alim, belajar fikih. Banyak orang belajar fikih tapi enggak faqih. Dah baca kitab fikih apa? Ilyas, antum dah baca apa? Kitab fikihnya apa? Dah masuk juz 2, enggak tahu apa kitab fikihnya. Apa kitab fikihnya? Apa? Tentang sejarah Baijuri. Itu materinya. Kitab fikihnya apa judulnya? Nama kitabnya apa? Baijuri. Antum baca di dalam atau di pinggir? Atau di atas? Itu Fathul Qarib, bukan Baijuri. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Antum apa sekarang? Apa hukumnya selesai berwudu terbuka auratnya, batal enggak? Hah? Batal enggak wudunya? Selesai wudu terbuka auratnya, batal enggak wudunya? Batal enggak? Enggak tahu atau enggak batal? Enggak tahu atau enggak batal? Nah, itu dia. Rubba hamili fikih. Tapi banyak yang belajar fikih tapi enggak paham. Dia katanya sudah belajar kitab Fathul Qarib, kemudian sudah Fathul Mu'in, kemudian sudah kitab Syarah Minhaj, kemudian ditanya hukum fikih, tapi dia enggak ngerti. Rubba hamili fikhin ghairu faqih. Betapa banyak daripada orang belajar fikih tapi enggak faqih. Dan betapa banyak seseorang yang dikatakan sudah belajar ilmu fikih, tapi kalau kita lihat praktek ibadahnya, kalau kita lihat praktek solatnya secara khusus, tidak mencerminkan dia mengerti fikih, tidak mencerminkan dia sudah belajar ilmu fikih. Lihat cara dia mencuci, mensucikan pakaiannya ketika mencuci misalnya.
Dia sudah belajar taharah. Lihat cara dia mencuci. Belum lagi nampak fakihnya. Dia sudah belajar kitabus salat. Lihat cara salatnya. Tidak terlihat fakihnya. Meletakkan tangan antara pusar dan lutut, dia letakkan di atas pusar. Sunnah mengangkat tangan ketika mau sujud, dia nggak angkat tangan. Ketika mau sujud. Ketika mau ruku, Sami Allahu liman hamidah, angkat tangan, dia nggak angkat tangan. Bangkit pada rakaat pertama, masih angkat tangan. Pada rakaat kedua sunanan, ke pertama tidak. Tapi kalau kita lihat praktek dia yang belajar fikih itu, ada beberapa poin-poin penting, ada beberapa perkara-perkara sunnah yang tidak teramalkan. Berarti dia enggak fakih. Dan itulah tanda akhir zaman. Kasurat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum. Sedikit orang-orang fakih di antara kalian dan banyaknya muncul penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran berapa orang santri? Raja Alim berapa orang? Dulu, kembali ke zaman dulu dan dulu lagi, berapa yang hafal Quran, berapa yang belajar alim? Hampir rata-rata satu pondok pesantren alim semuanya. Hari ini muncul hafiz, rumah Quran, pondok tahfizul Quran. Kemudian dia dipilih menjadi imam solat karena dia hafiz Al-Quranul Karim. Tapi ketika ngimamin, dia pilih ayat sesuka dia. Karena dia nggak belajar fikih. Ini hari apa nggak tahu menaut, lantak saja. Melantaknya. Ini hari Jumat, Mas. Kamis malam Jumat. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul wallahu ahad. Tapi dia enggak baca itu. Dia baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitaha khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Hafiz turun harga dirinya kalau baca Qul ya ayyuhal kafirun. Tapi karena jamaah dengar hafiz dan suaranya bagus, nurut saja. Padahal dia sudah melanggar sunnah Nabi, kagak fakih. Nah, maka perlu fakih, Mas. Untuk fakih itu minimal 10 tahun. Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu belajar dengan Nabi sebagai pelayan Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Untuk kecerdasan sahabat, gurunya Nabi. 10 tahunnya. Kalau kita umat akhir zaman, gurunya bukan Nabi, bukan wali, itu bisa 20 tahun. Abu Bakar 20 tahun. Berapa lama lagi? Tinggal 17 tahun lagi. Ya, gurunya bukan wali, gurunya bukan Nabi, muridnya bukan wali. Di zaman itu sahabat Nabi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an disuruh menjadi pelayan Nabi 10 tahun. Nah, itu dalil belajar itu 10 tahun. Orang itu mau dalilnya. Maka yang lambat-lambat wisuda itu dalil itu dia pakai. Santai di restoran. Karena katanya 10 tahun sunnahnya. Kalau mau hafal Quran saja 10 tahun, kapan baca alimnya? Yang kedua, Quran. Apa kata Nabi di sini?
Bacalah Quran selama Quran masih mengontrol hidupmu. Kalau kamu baca Quran tapi Quran tidak mengontrol hidupmu, berarti kamu hakikatnya tidak sedang baca Quran. Kata Quran haram, dia buat halal. Kata Quran enggak boleh, tapi dia bolehkan. Jadi sesuatu yang ada dalam Al-Quran tidak mengungkung kehidupannya, tidak membatasi kehidupannya, maka berarti dia tidak sedang baca Quran. Hati-hati kita sebagai pelajar Quran, sangat hati-hati sekali, karena Quran bisa saja mengutuk seseorang yang membacanya ketika tidak sesuai sikap dan tingkah lakunya dengan Quran. Paham bahasanya? Kalau kena kutuk Quran bahaya. Kenapa mantan santri hafiz itu jadi iblis dia? Ditemukan di lapangan, nggak semuanya. Mantan santri hafiz Quran jadi iblis. Karena selama dia membaca Al-Quran, dia tidak jaga sikap. Bohong tetap jalan, berkhianat tetap jalan, menzalimi, mengambil hak orang lain tetap jalan. Kalau dia baca Quran, Allah mengutuk orang-orang bohong, Allah mengutuk orang-orang zalim. Ketika dia baca Allah mengutuk orang zalim dan dia termasuk orang zalim, saat itulah dia telah mendoakan kutukan pada dirinya. Tak bahaya itu? Bahaya. Maka mudah diajak untuk bertobat ketika orang-orang melakukan kesalahan, melakukan dosa daripada latar belakang yang tidak agama. Tapi kalau latar belakang agama, latar belakangnya agama, itu ketika dia terjun ke kancah maksiat, susah untuk diingatkan. Susah. Maka hati-hati kita membaca Quran. Tapi ketika sikapnya sesuai dengan Al-Quranul Karim, maka makamnya akan naik dari satu tingkat ke tingkat yang lain, naik dan naik lagi. Masya Allah, dia jadi keluarga Allah dan orang-orang istimewa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka antum berdoa, Allahumma ja'alhu lana, Allahumma ja'alhu hujjatan lana wala hujjatan alaina. Jadikan Quran hujjah yang membela kami, bukan hujjah yang akan memberatkan kami di akhirat kelak. Khair. Iqra'il Quran. Rabi'u ummati. Rabi' itu maknanya yang menyuburkan, yang menyehatkan. Ummati, umatku. Al-inabu, yaitu buah anggur. Wal bittihu, dan buah bittih, labu. Rabi'u ummati, yang menyegarkan badan umatku. Badannya sehat, segar bugar, tumbuh dengan baik, tumbuh dengan bagus, yaitu kalau dia makan anggur dan labu. Nah, di sini ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hadis ini. Di sini kan menggunakan bahasa anggur dan labu. Kata sebagian ulama, makan anggur saja boleh, badan akan segar bugar. Tapi kalau anggur itu mahal, belilah labu.
Nah, kolak labu, lapek labu, goreng labu, gulai labu, sayur labu. Nah, labu makan mentah, lalapan labu. Kalau hari-hari makan labu, badan antum kan subur. Antum pernah makan kolak labu? Bagaimana serat daripada labu itu? Karena seratnya halus, halus sekali. Nggak perlu dikunyah pun selesai, telan saja. Jadi ususnya itu santai giling dia. Tiap hari usus dia tidak terlalu bekerja payah, bersusah payah untuk memproses makanannya. Maka badannya akan subur. Menurut pendapat yang kedua adalah labu dan anggur sekaligus, kedua-duanya, karena wawunya mutlak jamak. Anggur mengandung makanan panas, sedangkan labu makanan dingin. Maka Nabi memakan, dan sebuah riwayat Nabi memakan kurma dan semangka. Ada riwayatnya, kurma dan semangka, yang ini panas, yang ini dingin, makan kedua-duanya, netral dinginnya. Nah, ini juga anggur panas, labu dingin, maka digabungkan kedua-duanya. Tapi kalau sudah mendingin, nah itu makan anggur saja. Tuh mendingin kan, pagi-pagi pakai jaket, nah itu yang panas. Pagi-pagi dari depan kipas, itu dingin atau panas? Beda itu kualitasnya. Nah, udah pakai kipas ya. Itu masih pakai jaket, orang udah pakai kipas. Nah, antum makan anggur, dia kasih makan labu. Nah, panas orangnya makan labu banyak-banyak, dingin. Nah, khair. Begitu. Bahkan ada ulama mengarang satu kitab, yaitu mana kemarin tuh? Kitab Bitih. Nah, beliau karang satu kitab Bitih, kitab labu. Di satu kitab hadis labu aja isinya. Itu saking pentingnya labu. Satu kitab isinya cerita tentang labu. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala katakan, wahai labu, sesungguhnya enggak suka kamu, tapi karena Rasulullah suka kamu, maka saya jadi suka. Jadi walaupun saya enggak suka labu, antum katakan saya tidak suka labu, tapi ketika ketemu hadis ini, jumpa labu, makan saja. Dimasak dulu. Sekali-sekali usulkan bikin sayur labu. Japan itu termasuk labu kan? Labu Japan namanya. Titik. Rajabu syahrullah. Rajab itu bulan Allah. Ini sering disampaikan di bulan Ramadan dan dibantah oleh sebagian golongan itu hadis maudhu'. Tapi menurut Imam Jalaluddin As-Sayuti yang hafiz hadis, itu bukan hadis maudhu', itu hadis dhaif. Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan aku, Ramadan bulan umatku. Rajabu syahrullah, Rajab bulan Allah, Sya'banu syahri, Sya'ban itu bulan aku. Itu kalau Rasulullah yang bilang. Terus sebagian kawan bilang Sya'banu abi, Ramadanu syahru ummati.
Ramadan itu adalah bulan umatku. Jadi bulan umat baginda Rasul adalah Ramadan. Memang kita lihat ketika Ramadan datang betapa semangatnya umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama umat Nabi yang sedang mondok. Sudah khusus itu pasar buka namanya. Selama Ramadan itu disediakan pasar buka. Semangat sekali. Karena Ramadan itu memang bulan umatku. Orang-orang kaya juga semangat berderma di bulan Ramadan. Orang-orang semangat datang masjid di bulan Ramadan. Para ustaz-ustaz juga semangat ketika datang bulan Ramadan. Semuanya sebab semangat. Udah punya jadwal sebulan ya, pagi maghrib, pagi malam, pagi malam, pagi malam. 2 kali sehari pemasukannya. Anggap sehari itu 300.000 kali 30. Berapa? Hah? Sembilan juta? Hah? Nanti Idul Fitri lagi. Genap 10. Nah, para imam-imam juga semangat yang hafiz Quran. Nah, kirim ke Malaysia, kirim ke Singapura, kirim ke Belanda, kirim ke Inggris. Nah, antum aja yang ke kota-kota Padang. Bulan umatku pokoknya. Semangat semua hal, semua lapisan. Bergairah bulan Ramadan. Nah, ada yang semangatnya motivasinya agama, ada yang semangatnya motivasi dunia, itu pula yang membedakan. Kalau sekira motivasi agama itu mendekatkan diri kepada Allah, kalau motivasinya adalah motivasi dunia, maka dia telah merugi di bulan Ramadan tersebut. Rahimallahu Abu Bakrin, semoga merahmati oleh Allah akan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Rahimallahu, semoga merahmati oleh Allah Abu Bakrin akan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kenapa? Zawwajani ibnatahu, dia telah menikahkan kepadaku akan putrinya. Zawwajani, dia telah menikahkan kepada aku ibnatahu, akan putrinya. Wa hamalani, dan dia telah membiayai aku ke Daril Hijrah. Dia telah membawa aku, telah membiayai aku ke Darul Hijrah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika sudah terdengar keinginan Nabi untuk hijrah, beliau pelihara 2 ekor onta. Sudah beliau siapkan. Ketika Nabi pengen hijrah, Sayyidina Abu Bakar dah siap dan 2 ekor ontanya. Bahkan saking Sayyidina Abu Bakar pergunakan sisa-sisa harta perjuangan untuk menyiapkan 2 ekor onta, maka untuk mengikat beban di atas onta itu enggak ada tali lagi. Enggak ada lagi uang untuk beli tali. Beli ke tali rapiah, enggak ada uang. Akhirnya yang berkorban waktu itu adalah putri Sayyidina Abu Bakar, siapa namanya? Siapa? Sayyidatina Asma binti Abi Bakrin. Beliau belah 2 selendangnya. Dibelah, satu mengikat barang kepunyaan Rasulullah, yang satu untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa a'taqa Bilalan, dan Sayyidina Abu Bakar telah memerdekakan Sayyidina Bilal.
Mim malihi, dari hartanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Bilal bin Rabah disiksa oleh majikannya, bahkan ikut serta pemuka-pemuka Quraisy yang lainnya menyiksa, lewatlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menawar, berapa budak ni kamu jual? Kata pemiliknya, kami jual sekian. Untuk apa kami budak ini? Dijual murah. Karena saking bencinya, akhirnya dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Padahal banyak sahabat-sahabat yang lain yang ditebus oleh Sayyidina Abu Bakar, tapi disebut di sini Sayyidina Bilal karena Sayyidina Bilal adalah orang yang dekat, yang sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai muazzin Rasul. Berarti Sayyidina Abu Bakar secara tidak langsung telah memberikan manfaat kepada Rasulullah. Maka disebut telah menikahkan aku dan putrinya, telah membawa aku ke dari hijrah ke Madinah, dan telah memerdekakan Sayyidina Bilal, yang dia adalah orang yang selalu mengingatkan waktu salat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nafa'ani malun, tidak bermanfaat kepadaku oleh harta fil islami, di dalam Islam. Ma tidak, artinya manafi. Nafa'ani, bermanfaat kepada aku. Aku itu lahir dari mana? Ni. Malun, oleh harta. Fil islami, di dalam Islam. Ma nafa'ani, sebagaimana bermanfaat akan aku malu Abi Bakrin, oleh hartanya Abu Bakar. Jadi kata Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam perjuangan Islam tidak ada harta yang lebih berjasa dalam perjuangan seperti jasanya harta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maksud di sini adalah di kalangan laki-laki. Maksudnya di sini ada di luar daripada keluarga Nabi. Kalau di kalangan perempuan dan keluarga Nabi, yaitu harta Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha, juga habis dalam perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang di luar keluarga Nabi, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, memang Sayyidina Utsman ada menyumbang, Sayyidina Ali ada juga, Sayyidina Abdurrahman bin Auf juga ada, tapi bukan seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa demikian? Karena dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir, bahkan untuk pembiayaan hijrah Nabi, bahkan sampai di Madinah, itu beberapa jasa Sayyidina Abu Bakar yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan Sayyidina Umar bin Khattab rahimallahu Umar? Semoga merahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akan Umar. Ini Rasul yang berbicara, enggak pakai Sayyidina. Semoga merahmati oleh Allah akan Umar. Yaqulul haqqa, dia mengatakan kebenaran. Dia mengatakan kebenaran. Wa in kana murran, walaupun adalah kebenaran itu pahit. Wa in kana, walaupun ada ia kebenaran, murran itu pahit. Laqad tarakahul haq, laqad tarakahul haqqu wa malahu min sadiqin. Demi sungguh telah meninggalkan akannya oleh kebenaran, dan tidak ada baginya dari teman. Laqad tarakahu, demi sungguh meninggalkan akannya oleh kebenaran, dan tidak ada baginya dari teman.
Jadi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu saking dia mengatakan kebenaran, tidak ada yang disisakan dalam kehidupan Sayyidina Umar satu teman pun. Jadi tidak ada yang disisakan dalam kehidupan Sayyidina Umar satu teman pun. Secara bahasa mubalaghah ini, saking dia berpegang dengan kebenaran. Nah, ini juga prinsip dalam sebuah organisasi. Orang kalau selalu jujur tuh nggak ada temannya. Orang pandai bohong-bohong dikit banyak temannya. Dalam mana saja. Di dalam pondok pesantren juga sama. Yang selalu jujur, itu jarang teman. Jangan sama dia. Berlebihan kali dia. Tadi lapor lagi kita. Jangan sama dia. Susah zamannya dia. Nah, tapi yang suka, yang pandai menutupi, banyak temannya. Tapi satu saat orang yang kita tinggalkan karena kebenaran itu, ketika kita kembali kepada kebenaran, dialah orang yang pertama kita cari. Jadi antum nggak usah khawatir berada dalam kebenaran. Mau ditinggalkan kah? Mau dicuekin kah? Mau diapain saja. Tapi ketika kebenaran itu menjadi kenyataan dan kebenaran itu nampak membawa sebuah keberkahan, orang-orang yang kemarin meninggalkan, dia akan kembali merapat dan mendekat. Itu jaminan Allah, jaminan dalam sebuah hadis. Jaminan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang mencari ridha manusia, lalu dia gadaikan keridhaan Allah, biar dia senang dia langgar perintah Allah, biar si fulan tidak pecah hubungannya dengan kita langgar perintah Allah, kita tidak berpihak dengan kebenaran. Pada satu saat orang yang dia cari ridhonya tersebut akan benci kepadanya. Tapi siapa saja yang mempertahankan ridha Allah dalam pergaulannya, dia gak peduli orang benci. Yang penting di sana ada perintah Allah, di sana ada ridha Allah, maka satu saat orang yang membenci dia akan dibuat kembali mencintainya. Enggak usah khawatir jadi amir, jadi hawari, jadi amir kelas, ditinggalkan kawan, dibenci kawan, diasingkan. Saya nggak ada lagi kawan saya di pondok. Sebanyak itu tadi punya kawan. Saking jujurnya dia. Apa Ustaz? Dapat Nathan sudah mengatakan satu lidi sapu. Bukan sapu lidi, tapi satu lidi sapu. Gawat itu. Satu lidi sapu pun dilapor dia. Bila telah membuang bulu hidungnya selembar di aula. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saking dekatnya dengan kebenaran, itu sampai-sampai kebenaran itu telah meninggalkan dan tidak menyisakan kawan. Rahimallahu Utsmana, telah merahmati oleh Allah akan Sayyidina Utsman bin Affan. Tastahihil malaikatu, malu kepadanya oleh para malaikat. Tastahi, malu kepadanya Sayyidina Utsman al malaikatu, oleh malaikat. Jadi malaikat saja malu sama Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika Nabi SAW duduk
di dalam rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, dan di situ juga ada Sayyidatina Hafsah. Kemudian ketika duduk tersingkap lutut baginda Rasul. Datang Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah tetap biarkan lutut itu terbuka. Masuk Sayyidina Umar bin Khattab, Nabi biarkan lutut terbuka. Lalu masuk Sayyidina Utsman bin Affan, beliau tutup lututnya. Nabi perbaiki pakaiannya. Lalu Sayyidah Aisyah katakan, ya Rasul, tadi ayah saya masuk, engkau cuek saja, lututmu terbuka. Ketika ayahnya Hafsah masuk, kamu cuek, lutut kamu terbuka. Tapi ketika masuk menantumu, kamu tutup lututmu. Apakah lebih bahagia menantu daripada mertua? Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu kan mertuanya Rasulullah. Sayyidina Utsman hanya menantunya Nabi. Apa kata Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ala astahyi mimman tastahi minhul malaika? Apakah saya tidak layak malu kepada orang yang malaikat saja malu kepadanya? Nanti ketika Sayyidina Umar, maaf, bukan nanti, memang sudah, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika terbaring dari kuburnya, datang malaikat Munkar dan Nakir. Tanya dalam kubur, malu-malu nanya. Ma rabbuka? Malu malaikat kepada beliau. Karena beliau sangat malu kepada Allah. Sangat-sangat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an yang digelar dengan Dzun-Nurain. Nah, satu orang sahabat yang menikahi dua putri Nabi. Wajahaza, dan beliau mempersiapkan, membekali Jaisal Usra, pasukan dalam kesulitan. Jaisa pasukan, Usrah kesulitan. Jaisal Usrah di sini adalah pasukan yang akan diberangkatkan ke perang Tabuk. Perang Tabuk itu perbatasan daerah dekat dengan Romawi. Berarti akan berperang dengan negara adidaya waktu itu. Dengan negara yang kuat. Negara yang militernya ditakuti, yaitu Romawi. Lalu di zaman tersebut masa-masanya kemarau, dan sebentar lagi musim panen akan datang. Musim panen akan datang. Jadi memang masa sulit waktu itu. Masanya kemarau, panen belum lagi. Di segi keuangan, di segi pembiayaan sudah dikeluarkan untuk pertanian, tapi belum bisa diambil hasilnya. Kemudian musim-musim kemarau, perjalanan-perjalanan yang jauh sekali. Kemudian perang bukan dengan pasukan-pasukan biasa, tapi dengan negara yang sangat berkuasa. Akhirnya yang memberangkatkan pasukan itu dengan biaya terbesar. Sebetulnya yang lain juga ikut menyumbang, tapi dengan biaya yang terbesar pada saat itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Dulu kalau kita hitung-hitung berapa biaya yang dikeluarkan, lebih kurang 6 miliar dikeluarkan pembiayaan waktu itu. Kalau diuangkan lebih kurang 6 miliar. Mana lebih kaya sahabat pada orang sekarang? Hah? Pernah dengar orang nyumbang 6 miliar? 600.000 banyak. 6.000 apalagi. 6 juta ada jarang-jarang. 600 juta apalagi. 6 miliar nggak kedengar.
Nah, tapi kalau dia bikin masjid sendiri harga miliaran, itu ada. Tapi dia jadi penguasa masjid lepas itu. Masjid saya ini menjaga kebersihan. Masjid saya ini. Nah, itu kan untuk diri dia. Tapi yang dia menyumbang lepas habis yang enggak ada hubungan dengan dia, jarang kita dengar. Ini kampung antum banyak kali. Nah, itu sekali baru satu sumbangan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Belum lagi beliau membeli kebun korma yang sampai hari ini masih berjalan atas nama Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian sumur dibeli dari Yahudi, kemudian disumbangkan untuk umat Islam. Banyak harta-harta yang telah dikeluarkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu pada hari ini mereka katakan, kan tidak sahabat semuanya miskin kan? Ada juga yang kaya. Dan saya mau jadi Sayyidina Utsman ya. Kayanya doang, nyumbangnya kagak. Mau jadi Sayyidina Utsman, ambil satu sisinya saja, kayanya aja mau. Jika nyumbangnya nggak mau. Ada Sayyidina Utsman di sini. Wazada fi masjidina, dan beliau menambah. Wazada, dan dia menambah fi masjidina, pada masjid kami. Hatta wasi'ana, sehingga menampung ia masjid akan kami. Sehingga menampung ia masjid akan kami. Masjidana itu masjid apa? Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kapan diperlebar? Masjid Nabawi kapan diperluas? Di zaman Sayyidina. Di zaman Sayyidina. Jawabannya ke dalam, lebih kencang batuknya. Mana yang jawaban batuk? Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itu Masjid Madinah sudah diperluas. Tapi yang sangat-sangat luas penambahannya yaitu di zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kapan kejadiannya itu? Ketika Rasulullah hidup atau setelah meninggal? Rafa? Ketika Rasulullah sudah masih hidup atau sudah Rasulullah meninggal? Setelah meninggal. Hadis ini diriwayatkan ketika Nabi hidup atau sudah meninggal? Hadis ini Nabi sampaikan ketika beliau hidup atau sudah meninggal? Dan ini bahagian daripada nubuat. Nah, bagian daripada nubuat, bagian daripada mukjizat. Nabi memberitakan perkara yang belum terjadi. Jadi semua perjalanan ke depan, itu sudah diketahui oleh Rasulullah SAW. Pernahkah antum mendengar hadis yang berbunyi, ma baina qabri wa mimbari raudhatum min riyadil jannah? Apa bunyinya? Apa artinya? Ma baina qabri wa mimbari, antara kubur saya dan mimbar saya itu adalah taman surga. Berarti Nabi sudah memberitahukan bahwasanya beliau akan dikubur di rumahnya. Karena riwayat yang lain, ma baina baiti wa mimbari, ma baina qabri wa mimbari. Berarti Nabi sudah tahu bahwasanya beliau akan dikubur di rumahnya. Dan Nabi sudah tahu masjid akan diperluas. Secara otomatis Nabi tahu kuburan beliau akan ada di dalam masjid. Akan ada di dalam masjid. Dan secara otomatis Nabi akan tahu akan ada umat sholat di depan, di belakang kubur Nabi. Betul bukan?
Lalu apa masalahnya kalau ada masjid di depannya ada kubur? Hah? Dasar salafi nggak ngerti. Nih, gabungkan tiga hadis tadi. Berarti Nabi sudah tahu yang akan memperluas masjid adalah Sayyidina Utsman bin Affan, akan diperluas. Dan Nabi masa hidup juga akan mengatakan, ini kubur saya, ini mimbar saya. Berarti secara tidak langsung dan secara langsung Nabi sudah mengetahui bahwa beliau akan terkubur dan di belakangnya akan ada orang sholat. Kalaulah sekiranya itu haram, maka Nabi akan pindah kuburnya, nggak akan meriwayatkan hadis begitu. Tapi karena itu tidak haram, maka hadis itu biasa-biasa saja. Lalu ada orang yang alergi, langsung lihat masjid depan ada kubur, nggak jadi sholat situ dia. Kenapa saya nggak mau sholat di masjid yang di depannya ada kubur? Emang kamu penyembah kubur? Alergi dengan kubur? Kan kita sholat dalam masjid, urusan kubur di depan atau nggak ada kubur itu nggak ada urusan. Tidak akan mempengaruhi sholat kita. Bisa dipahami? Nah, catat ada di sini. Ketika ketemu sama orang tuntar. Nah, zada fi masjidina hadza hatta wasi'ana. Sayyidina Utsman akan menambah masjid kita ini sampai menampung kita. Bahkan saking ramainya masyarakat di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, maka azan ditambah sekali lagi, azan Jumat. Saking ramainya orang-orang di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, maka ketika beliau di Arafah, beliau tidak lagi membuat jamak dan tidak mengqasar salat. Padahal kan sunnahnya qasar, tapi beliau nggak qasar. Kenapa? Khawatir orang-orang yang baru masuk Islam lalu ikut ibadah haji, lalu mereka melihat solat hanya zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Lalu dia pulang ke kampungnya, salah kita selama ini salat zuhur 4 rakaat, 2 ternyata. Akhirnya di kampung berubah salat zuhur jadi 2, asar jadi 2, karena informasi waktu itu susah untuk disampaikan. Kan nggak ada mic, orang juga sangat ramai. Itu inisiatif beliau demi menjaga supaya orang-orang tidak salah paham, karena saking ramainya. Nah, kalau hari ini nggak perlu lagi dibuat begituan. Kenapa nggak perlu? Karena setiap orang sudah meyakini salat zuhur itu 4 dan asar 4. Beritanya telah tersebar luas dan pemberitahuan itu sangat mudah untuk disampaikan. Rahimallahu aliyan, semoga merahmati oleh Allah akan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Allahumma wa Allah adiril haq, putarkan olehmu kebenaran, ma'ahu bersamanya Ali, haitsu dara, kemana saja dia berputar. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an selalu berpihak kepada kebenaran, di mana kebenaran ke sana beliau. Sayyidina Ali lain lagi kelebihannya, kemana beliau ke sana kebenaran. Bisa dibedakan? Sayyidina Umar bin Khattab, di mana ada kebenaran ke sana beliau. Di situ kebenaran, beliau ke situ. Bahkan ketika beliau ingin menyampaikan tidak boleh mahar wanita lebih dalam jumlah sekian, lalu ditegur oleh salah seorang wanita membacakan ayat Al-Quran, wa in aradtum istabdala zawjin makana zawjin ila akhir ayat. Kata beliau, saya salah, yang benar wanita itu ikut kepada kebenaran. Sayyidina Ali lain lagi doa Rasul, ya Allah, ikutkan kebenaran kemana saja Ali pergi. Kebenaran yang mencari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Hadis sahih. Rahimallahu ibna Abi Rawahah.
Semoga merahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Ibnu Abi Rawaha. Karena ada ia Ibnu Rawaha, Ibnu Abi Rawaha, ainama di mana saja, ainama di mana saja, adrakat hus salatu, mendapati akannya oleh salat. Akha itu mendudukkan onta. Kalau kita turun dari onta harus didudukkan dulu. Kalau kuda langsung saja turun. Apalagi bighal, apalagi keledai. Nah, kalau seperti jaka naik keledai, itu kakinya nyentuh tanah. Nah, jika keledainya ngamuk, dia tinggal berdiri saja. Selesai dah tuh. Dia tinggal keledai tancap. Nah, itu keledai. Enggak perlu didudukkan kalau turun naik keledai. Duduk sama turun. Pegang kakinya gini, angkat. Naik keledai. Naik bighal itu bagus. Biasanya keledai itu kendaraan anak-anak. Ada satu orang anak-anak bawa keledai dan numpangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, naiklah. Kata Nabi, kata anak itu, kamu di depan. Kata Rasul, jangan, yang punya kendaraan di depan. Tapi diberikan kepada Nabi dan dia bonceng. Kendaraan anak-anak bisa dinaiki oleh satu orang dewasa dan satu anak-anak. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam naik keledai, lewat Sayyidina Bilal atau Sayyidina Abi Hurairah. Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah naiklah. Naik Sayyidina Abu Hurairah, jatuh keledainya. Beratkan. Dah turun, berdirikan keledai lagi, Nabi naik lagi. Wahai Abu Hurairah, naiklah. Naik lagi Sayyidina Abu Hurairah, jatuh lagi keledainya. Jadi keledai itu nggak bisa untuk dua orang dewasa. Dan bighal itu kendaraan perempuan. Nah, itu cocok. Sekarang tuh motor bebek, motor itik. Kemudian kuda itu kendaraan laki-laki. Nah, semuanya itu untuk turun naik itu nggak perlu didudukan. Tapi kalau unta mesti didudukkan dulu. Sudah ditarik dia, duduk, baru naik. Naik, itu hati-hati. Dia akan angkat dulu pantatnya ke depan. Antum tahan. Kalau sangat ketahan, antum jatuh lagi ke bawah. Lepas itu baru angkat kaki depannya. Tahan lagi. Jadi gini, begini. Tapi kalau yang kemarin pernah TK itu aman dia. Naik kuda itu tuh. Aman dia. Dah latihan naik onta. Jadi Sayyidina Ibnu Rawaha mendapatkan doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam karena di mana saja waktu salat tiba, beliau langsung berhenti dan salat. Ini satu fadilah ketika kita memiliki kendaraan sendiri, melakukan safar, maka ketika azan berkumandang langsung laksanakan salat. Karena itu mendapatkan doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup insyaallah.